Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Dan untuk video saya kali ini, rekan-rekan fokus di bagian pokok sawitnya ya, karena saya akan membahas hasil dari skema kastrasi. Pokok sawit tentunya memiliki postur atau fisik yang sangat membanggakan sekali ya, jika kita melakukan skema kastrasi. Dan kalaupun pandangan kita tertuju pada buahnya, nomor 2 ya. Dan saya akan fokuskan di bagian pokoknya setiap sawit yang ada yang melalui tahap kastrasi dengan baik, dengan sempurna, maka yang didapat akan sangat memuaskan ya. Tentunya dari perawakan pokok sawitnya sangat jumbo besar sekali ya. Untuk buahnya mulai ada performa. Jadi untuk pokok buahnya rekan-rekan fokus ya. Jadi sebelum lanjut kita jelaskan dulu mengenai apa itu kastrasi. Kastrasi ini sangat penting sekali kita lakukan. Di mana kastrasi pertama kita lakukan yaitu di usia sawit. Biasanya menginjak umur 1 tahun ya. Ada juga yang 8 bulan sudah muncul tunas buah, bunga-bunga. Dan itu wajib kita kastrasi ya. Jadi kastrasi ini tidak menunggu kapan atau berapa kali. Jadi sejak muncul pertama kali di usia 1 tahun tadi, wajib sudah kita harus kastrasi dan setiap bulannya kita kastrasi ya. Dan hingga sawit ini menginjak usia tanam 2 tahun atau 24 bulan. Jadi kita sudah kastrasi biasanya di usia 24 bulan. Pokok dari sawit yang sudah kita kastrasi ini akan menunjukkan performa yang luar biasa hebat dibarengi dengan pemupukan yang rutin ya. Jadi nanti buahnya juga akan baik sekali. Jadi kastrasi ini bertujuan meringankan beban dari pertumbuhan pokok sawitnya ya. Jadi kalau kita kastrasi tentunya di saat kita melakukan pemupukan di masa pertumbuhan tertuju pada pertumbuhan vegetatif ya. Jadi tidak tertuju pada pertumbuhan regeneratif. Regeneratif ini artinya buahnya, dan vegetatif ini adalah pokok sawitnya. Jadi kalau kita nanti bicarakan mengenai regeneratif dan vegetatifnya ini, artinya begini, kita melakukan pemupukan, kita tidak tertuju pada pertumbuhan regeneratif si buah sawit ini ya, langsung tertuju pada pokok sawitnya vegetatif. Jadi sangat baik sekali. Di samping buah yang kita buang ini memang belum layak untuk kita pertahankan, jadi sangat baik, sangat tepat, sangat pas ya jika kita buang. Makanya nanti akan tertuju pada pertumbuhan vegetatif untuk pokok sawitnya, dan dibarengi dengan pemupukan yang rutin. Mudah-mudahan untuk pokok sawitnya akan seperti ini ya, luar biasa jumbo. Jadi akan berdampak baik bagi pertumbuhan si pokok sawitnya, dan akan menghasilkan tentunya buah yang lebat dan tentunya bisa berbobot ya, karena dari vegetatifnya sudah baik, sudah terjamin. Jadi akan berdampak baik bagi si buahnya untuk kedepannya tentunya ya. Jadi biasanya sawit yang sudah kita sudahi di saat kastrasi ini di usia 24 bulan atau 2 tahun ya. Jadi kita sudahi kastrasi, kita simpan kembali buah yang hendak kita tunggu ya. Dan sebelum masa itu harus semua ya, jangan sayang, jangan apa namanya, kalau kita sayang terhadap buah yang belum layak kita pertahankan, itu percuma ya, karena memang untuk beratnya masih tergolong masih relatif sangat ringan sekali. Jadi tidak perlu kita pertahankan, baiknya kita buang. Itu sangat tepat, langkah yang tepat. Jadi tidak sia-sia. Pertumbuhan pokok sawit kita pun akan baik sekali ya jika kita bisa membuang setiap buah atau bunga dari pokok sawit di usia 1 tahun hingga 24 bulan tadi ya. Jadi akan berdampak baik bagi pokok sawit kita. Tentunya akan
tertuju pada pertumbuhan vegetatifnya dan akan merangsang pokok sawit cenderung lebih besar ya. Nah, seperti ini. Jadi kita fokus pada pertumbuhan pokok sawitnya. Jadi barangkali rekan-rekan ada yang kurang paham bagaimana itu cara kastrasi. Nantilah saya akan buatkan videonya kastrasi bagaimana dan apa saja yang perlu kita buang dari buahnya. Jadi kalau kita bilang apa yang perlu dibuang, semuanya kita buang ya. Di saat usia 1 tahun hingga 2 tahun tadi. Jadi semua buah, bunga kita buang semua untuk kebaikan dari pokok sawitnya ya tentunya ya. Jadi kalau sudah kita buang, nanti di saat pemupukan akan langsung tertuju pada pokok sawitnya. Jadi tidak tertuju pada buah yang belum layak kita pertahankan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk rekan-rekan semua. Dan tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan menjadi sharing yang bermanfaat, sharing yang bisa dipahami. Kalau mengenai pemahaman ini masih ada yang kurang paham, jadi silakan dipertanyakan. Jadi intinya di saat musim kastrasi ini jangan sayang buah ya. Kita sayangi dari pokok sawit yang sudah kita tanam, supaya nanti 25 tahun ke depan akan menghasilkan buah yang baik, buah yang berbobot. Tentunya layak kita lakukan kastrasi ya. Pasti ada perbedaan antara sawit yang dikastrasi dan tidak ya. Saya percaya itu ya. Dilihat dari pokoknya nanti akan terlihat juga ya. Jadi sawit ini wajib kita kastrasi agar membuat pertumbuhannya baik, agar pokok sawitnya menjadi besar. Jadi wajib kita kastrasi. Ya. Jadi setiap pokok sawitnya tumbuh besar. Dan perlu diingat, di saat kastrasi harus dibarengi dengan pemupukan yang rutin dengan dosis yang tepat. Mudah-mudahan nantinya untuk performa sawitnya akan jos, akan mantap ya. Ya. Jadi kalau sawit yang sudah dikastrasi ini akan seperti ini, performa buahnya baik, pokoknya sawit ini akan tumbuh besar dan akan menghasilkan buah-buah yang tentunya berkualitas super ya. Bisa berbobot, bisa lebat. Oke, saya tutup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan, dalam sharing saya ada yang kurang benar, ada yang kurang pas. Saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan hadir, bergabung dan mampir di video saya ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.